Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman seberanda Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman seberanda Trisa, pandemi virus COVID-19 berdampak sangat besar terhadap perekonomian dan juga pada tenaga kerja. Tak sedikit tenaga kerja dari sektor terdampak harus menerima nasib dirumahkan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, tanggung jawab pada diri sendiri, terlebih pada keluarga, membawa pada satu pilihan untuk melakukan aktivitas wirausaha dadakan. Atau yang seperti kita ketahui menjadi marketing dadakan. Apapun dilakukan demi untuk keluarga. Hal ini tentunya membawa dampak psikologis tersendiri pada pelakunya. Apa yang harus disiapkan? Bersama saya pada hari ini hadir seorang dosen Untak Surabaya, praktisi Lean and Lean Manager Sekar Group, Dr. Muhammad Ghazali Bagus Aniputra, Sarjana Psikologi Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Pak Bagus meskipun online ya. Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bunda Siwi. Gimana kabarnya Bunda Alhamdulillah. Siwi? Sama, tetap harus semangat meskipun di rumah Semangat. saja. Ya, Betul. Pak Bagus, Iya. ini mau ngomongin yang tentang fenomena akhir-akhir ini. Kalau kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan melumpuhkan banyak sektor usaha yang pada akhirnya berdampak pula pada nasib tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Ada sih sektor-sektor yang kemudian masih kondisinya aman-aman saja, namun ada pula sektor-sektor yang memang terdampak di dalamnya. Seperti sektor pariwisata, lalu kemudian dunia hiburan, olahraga, dan lain-lain. Tentunya kondisi ini membawa pada suatu fenomena banyaknya tenaga kerja profesional yang kemudian beralih profesi pada kegiatan usaha, kayak gitu. Tujuannya sih untuk menopang perekonomian keluarga tentunya. Bagaimana menurut pandangan Pak Bagus tentang hal ini? Monggo, Pak. Ya, betul Bu Siwi, bahwa banyak orang yang sekarang beralih dari sektor formal ke wirausaha. Ini tentunya adaptasi manusia. Jadi setiap manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, Yeah. ketika beradaptasi dengan lingkungan ini, kita tidak tahu apakah ini sampai kapan kan. Yeah. Bisa jadi ini the new normal. Betul. Yang normal itu nanti yang justru yang orang yang berwirausaha itu sekarang jadi berlimpah-limpah gitu Bu Siwi. Betul. Daripada orang yang kerja dalam sektor formal gitu nih. Yeah. Nah, tapi orang wirausaha ini ada suatu keunikan atau kekhasannya. Betul. Yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. kerja, betul, di sektor formal, betul. Jadi ada dua hal kalau kita tinjau dari sisi psikologis, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Orang wirausaha itu harus punya dua kemampuan ini. Yang pertama adalah kemampuan hubungan atau relasi sosial. Itu harus bagus itu. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, itu kemampuan relasi sosialnya orang yang berwirausaha. Itu harus punya dia nomor satu. Kemudian yang kedua, orang berwirausaha itu harus punya daya bangkit yang tinggi. Daya bangkit itu artinya ketika jatuh, bangkrut, atau mencoba sesuatu tidak berhasil, maka tidak boleh berputus asa. Dia harus segera bangkit kembali. Ulet gitu ya Pak Bagus mungkin ya, Ulet. Betul, ulet ya, ulet. Jadi ketika dia menghadapi persoalan sampai mungkin jatuh, bangkrut, dia harus segera bangkit lagi. Menghadapi cobaan tidak laku, dia harus bangkit lagi. Ulet mencari sesuatu yang lain yang mungkin bisa mengatasi persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi ketika wirausaha. Jadi itu Bu Ziwi ada dua hal yang memang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama relasi sosial dia harus baik, ya. Relasi sosial itu tidak harus banyaknya jaringan tidak, tetapi bagaimana dia melayani orang lain. Kemudian yang kedua daya bangkit atau ulet tadi itu harus punya. Nah ini dua ini harus kita ketahui apakah ada dalam diri kita atau tidak ketika kita memutuskan untuk berwirausaha. Kalau tidak ada, ya nanti bisa kita latih caranya bagaimana, nanti akan saya beri. Tentang itu. Betul. Nah itu Pak Bagus, dilatih gitu ya. Dilatih itu kan berarti butuh proses. Nah, betul. Sementara kondisinya ini kan mendadak Pak Bagus.
betul. begitu kemudian mereka katakanlah dirumahkan atau kemudian ketika mereka, teman-teman yang misalnya bergerak di bidang sales and marketing yang kemudian mereka biasa menerima suatu gaji ataupun bonus begitu, lalu kemudian kondisinya adalah mereka tidak lagi menerima seperti itu atau kemudian berkurang kayak gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah yaitu tadi, palu gada gitu. Apa yang lu cari gue ada gitu kan Ya, artinya ya. gitu ya. Betul, Nah, betul, betul, betul. betul. Nah, contohnya yang seperti yang kita lihat mungkin ketika 2 bulan yang lalu begitu kemudian muncul COVID-19 itu kemudian rame-rame pada jual hand sanitizer, rame-rame pada jual masker. Nah, tentunya kan berbeda ya Pak Bagus antara orang yang memang dari awal sudah meniatkan dirinya untuk menjadi wirausaha dengan yang kemudian dadakan ini gitu. Mestinya ada satu beban psikologis tersendiri atau mungkin ada suatu hal yang berbeda Pak Bagus. Kalau gitu tuh gimana tuh menyikapi tentang itu? Apa yang harus disiapkan? Ya, betul. Kalau dari sektor formal, kemudian tiba-tiba berniat untuk wirausaha mendadak, Iya, itu adaptasi adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi sosialnya itu lebih berat begitu ya daripada Pak Bagus ya? daripada wirausaha yang sudah wirausaha tapi kemudian beralih produknya. Misalnya Mhm, jual makanan, kemudian, "Oh, saya nambah nih mau jualan masker." Mau tambah mhm. jual hand sanitizer, itu masih bisa beradaptasi, dia masih bisa melakukan diversifikasi usaha gitu nggih, Bu Siwi Nggih nggih. nggih. Tapi kalau orang yang dari sektor formal, kemudian masuk dalam wirausaha, ini ada beban psikologi sendiri, Nggih. yang ini menjadi sumber hambatan untuk mencapai 2 hal tadi, untuk Mhm. bisa mencapai relasi sosial dan daya bangkit yang tinggi tadi. Nah, 2 hal itu apa? Yang pertama tentunya rasa minder atau tidak percaya diri. Jadi orang ketika mau memutuskan berwirausaha biasanya minder atau tidak percaya diri. Loh, biasanya aku tuh, di kantor, tapi ini Ya, sekarang harus jualan, mungkin ada di online atau mungkin harus melayani di online atau melayani di pinggir jalan misalnya berbuka puasa, betul takjil itu betul. kan banyak juga yang berdagang mencoba peruntungan di situ. Nggih. Nah, ini pasti ada rasa minder ini. Nanti kalau ketemuan koncoku, kalau ketemuan sama temanku gimana? Nah, ini ada rasa mindernya, Ya, ada rasa tidak percaya dirinya. Kemudian yang kedua itu adalah cemas. Cemas. Cemas karena mendadak menghadapi situasi yang baru. Wah, engko gigik ngene, nanti jangan-jangan gagal, nanti ya. jangan-jangan nggak laku gitu kan. Nanti Mhm. jangan-jangan malah membusuk ini dagangan. Jangan-jangan, nah itu pikiran-pikiran cemas. Jadi memang betul Bunda Siwi ada 2 hal ini. Yang pertama adalah mindernya seseorang karena beralih, terutama kalau beralih dari sektor formal atau nyambi dari formal Ya, ke wirausaha. Nah, kemudian juga mengalami cemas. Cemas kenapa? Karena perubahan yang mendadak, perubahan ke arah yang baru, mendadak dia mengalami kecemasan. Nah, 2 hal ini ketika tidak kita tangani, maka itu akan menghambat 2 hal yang dimiliki. 2 penghambat dari 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha tadi. Gitu, Bu Siwi. nggih. Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana ya Pak Bagus ya? Mengatasi hal-hal Oke. tersebut karena saya lihat jumlahnya itu semakin banyak nih. Jumlahnya yang kemudian beralih dari sektor, formal menjadi informal, jumlahnya semakin banyak, dan kita kan tidak pernah mengetahui nih sampai kapan masa sulit ini akan kita hadapi begitu. Betul. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang kemudian harus beradaptasi pada suatu kondisi yang sangat mendadak ini, Pak Bagus? Baik, Bunda Siwi ini yang menarik sebenarnya, kita harus tahu dulu apakah tanda-tanda 2 ini tadi, minder dan cemas itu ada di dalam diri kita atau tidak. Oh, iya, Ya, biasanya biasanya orang yang minder atau cemas ini ketika mau beralih menjadi wirausaha tadi, ada tanda-tandanya ini. Nah, tanda-tanda itu kalau sampai mengganggu aktivitas kita mhm sehari-hari, mhm, ini sudah artinya gangguan psikologis ini. Harus iya. diperiksakan ke psikolog ini, harus ke saya ini. Jadi tanda-tanda itu, yang pertama adalah ketika cemas berlebih, itu biasanya orang akan menunda-nunda atau Mmm, prokrastinasi bahasanya. Jadi iya, orang yang cemas biasanya menunda-nunda.
wah kok bikin ini wis kusik lah. Nah itu. Tarsok Nah, nanti tarsok nggak gitu ya. laku. Entar Heeh, entar besok gitu. ya betul, nanti nggak laku. Kalau nggak laku, coba lihat nanti aja dulu lah. Nah, ini Hmm, keburu keburu hari raya nanti ya, jadi nggak, ya, ya momennya jadi terlewat. betul, momennya terlewat. Seperti Iya, misalnya iya. kemarin termogan itu tuh Bunda. Jadi dari harga 300.000 pada waktu Tak, pandemi pertama bisa 4 juta. betul, betul, Ini betul, kalau orang ragu gitu ya, orang cemas, waduh nanti nggak laku. Nah, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan momen itu. betul. Nah, Sekarang sudah mulai betul. turun. Nah, sekarang 300.000 lagi. Iya, Jadi percuma dia kulaan tandon gitu ya, tapi iya, ternyata sudah 300.000 nggak ada untungnya gitu ya. betul, Jadi betul. karena menunda-nunda tadi ya, jadi karena menunda-nunda tadi orang yang cemas biasanya akan menunda-nunda, nah dulu lah, karena itu cemas. Berarti kalau ada penundaan berarti Anda itu cemas. Hmm, mhm. Ini tipsnya Bu Siwi. Jadi kalau kita menunda-nunda, oh berarti kita itu cemas terhadap hal yang kita tunda-tunda itu. Ya, Nah, kemudian yang kedua, tanda lain adalah agresivitas meningkat. Jadi orang itu kalau minder, nggak percaya diri, agresivitas dia itu meningkat. Suka marah-marah kepada orang oh, yang lebih dikatakan itu inferior atau orang yang ada di bawah dia. hmm, Misalnya suka marah sama anaknya, mhm. suka marah sama istrinya yang mungkin berada di apa namanya sub posisi dia ya, di bawah Iya, posisi dia. mhm. Jadi orang yang suka marah-marah kepada orang lain yang ada di bawah posisi dia, itu menandakan bahwa sebenarnya dia dalam kondisi minder tuh, Iya, nggak pede, nggak iya, pede. Makanya dia melampiaskannya dengan agresi, marah-marah kepada orang yang ada di bawah posisinya. Misalnya nggak minder nanti kalau ketemuan temennya dia jualan ini, jualan itu, maka selain tadi menunda-nunda, dia juga mengalami agresivitas yang meningkat. Disenggol sedikit atau di apa namanya dideketin sedikit sama anak sama istrinya marah dia. Nah mhm, ini harus mhm. hati-hati, jangan-jangan kita ini berada dalam Mengalami kondisi yang gejala. minder, nggak pede sama orang lain sehingga kita marahnya kepada sub posisi di bawah kita. Nah Bunda Siwi, ini yang harus kita waspadai, agresivitas dan tadi menunda-nunda tadi. Nah sekarang bagaimana kita mengatasi dua hal itu, cemas dan minder ini agar tidak menghalangi kemampuan kita berrelasi sosial dan daya bangkit yang tinggi. Orang yang minder bisa kita atasi dengan kita harus fokus dengan diri sendiri. Ya, kita Mhm, fokus dengan diri sendiri, fokus dengan kebutuhan kita sendiri, fokus dengan kebutuhan keluarga kita sendiri, gak usah ngurus omongan wong, gak usah baik. mikir omongannya orang lain. Karena orang yang minder biasanya karena kebanyakan mikirin omongan orang lain, ngurusin Iya, omongan orang lain. Jadi di akhirnya jadi minder. Gitu. Jadi fokus dulu kepada apa yang menjadi kebutuhan kita pada diri sendiri. Toh mereka juga nggak bayari kita kok, ya toh orang lain itu juga ngomongin tapi nggak ngasih profit kepada kita. Jadi nggak usah didengerin. Ya, mhm. apalagi yang melakukan demotivasi, oh, mungkin lah bagus bisa jadi wirausahawan yang sukses. Gitu. Itu nggak usah didengerin karena akan melakukan demotivasi terhadap kita, merugikan motivasi kita. Nah, kemudian yang cemas ini bisa kita atasi dengan kita tidak boleh ragu, ya tidak boleh ragu, alias ojo kakean mikir, ya. Jangan kakean berpikir, jangan kebanyakan berpikir. Yang penting action dulu, ya. Jadi orang cemas itu biasanya kan tadi menunda-nunda. Iya, Menunda kenapa? Karena kakean mikir. Orang yang menunda karena kakean mikir. iya, Jadi justru jangan mikirin resikonya dulu, nggak usah dipikir dulu. Yang penting action dulu. Jadi biasanya seorang yang wirausaha itu juga risk-taker. Nah, mmm, risk-taker itu harus berani. Meskipun juga kita sudah perhitungkan, tetapi jangan terlalu kakean atau kebanyakan mikir. Ya, kita action dulu ya. Nah, ini ada quotes yang bagus, Bunda. Orang ragu akan terlindas waktu. betul, Itu Bunda. Jadi betul. jangan pernah ragu kita untuk menjadi sesuatu, kita coba karena kita belum atau tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Jangan kalah berperang ya, jangan kalah sebelum kita berperang atau bertanding. Betul. Gitu. Wah, menarik sekali ya Pak Bagus. Ternyata memang, eee,
ada cerita yang kemudian tidak hanya dampaknya itu pada perekonomian Mhm, keluarga saja gitu, ada tanggung jawab pada bagaimana menyelamatkan periuk nasi ini tetap ngebul gitu, tapi mhm, ternyata diikuti pula dengan adanya suatu perubahan status mhm, dari yang semula bekerja, dari yang semula itu menerima pendapatan tetap, kemudian sekarang harus beralih dengan pendapatan yang memang kalaupun harus besar terus diusahakan sendiri, itu kan ada suatu perubahan status. Dan mhm, ternyata memang dampaknya kalau tidak segera diatasi sendiri, itu memang akan berdampak tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Menarik mhm, sekali tadi saya sudah mencatat di antaranya adalah gejalanya. Karena memang begini ya, kalau saya lihat tuh kan ada yang memang dia sadar memiliki suatu, perubahan dalam dirinya, ada yang tidak gitu. Nah, melalui iya, Beranda Trisa ini teman-teman yang mendengarkan, itu juga bisa kemudian, melakukan evaluasi pada diri sendiri, ngalami kecemasan nggak sih? Gitu. Lalu yang kedua adalah muncul nggak sih agresivitas meningkat ini? Jangan-jangan nanti disenggol dikit udah meluap mhm, gitu. iya, betul Nah, betul betul. lalu kemudian tipsnya pun ada. Yang pertama adalah untuk mengatasi kecemasan, rasa minder tadi, adalah berdamai pada Mhm, diri sendiri dulu. betul Berdamai pada diri sendiri adalah fokus pada diri sendiri, apa sih betul kebutuhan kita, apa sih kebutuhan keluarga kita, ngaten nggih. betul. Lalu kemudian Iya, mengurangi keraguan itu dengan action dulu. Tentunya kalau saya betul tadi mengaitkan dengan poin yang pertama, kita itu action dulu dengan kemudian kita melihat dari fokus pada diri sendiri adalah kita harus ngaca gitu ya, kita harus evaluasi apa yang kita bisa lakukan. Menghindari latah itu ya Pak Bagus ya? ya, Jangan-jangan betul 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 betul. iya toh Pak, itu kan sekarang, Iya, oh latah, oh iya nih nanti ini laku gitu, saya tak jualan itu. mhm, Tapi ternyata kita nggak bisa melakukan itu. mhm, Lebih baik kalau kita melakukan, kegiatan atau aktivitas wirausaha itu yang kita benar-benar ngerti apa yang kita jual, gitu kan. betul, iya Dengan seperti iya itu mungkin kita juga akan merembetnya akan pada siapa kita akan menjual, bagaimana kemudian iya kita melihat kualitas suatu barang, kurang lebih seperti itu. iya, Jadi action betul dulu. Nah, quote yang betul. sangat menarik yang saya catat dari Pak Bagus adalah, "Orang ragu akan terlindas waktu." Menarik sekali Pak Bagus, Iya karena iya bagaimanapun iya, juga semuanya harus ada, persiapan dan ketika orang yang kemudian melakukan persiapan, itu sudah pasti akan lebih memenangkan persaingan. Kurang lebih seperti itu insyaallah ya ada. Pak Bagus? Iya iya, Inggih. betul betul, Bunda. Iya Matur iya nuwun sangat atas iya, sharing-nya pada hari ini. amin Semoga amin. Pak Bagus dan keluarga selalu dikaruniai kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Semoga Selam Bunda Tisa ini bisa bermanfaat untuk umat. insya Allah mohon doanya Pak Iya Bagus. Terima iya kasih iya iya semuanya. Baik iya. teman-teman Beranda Trisa, itu tadi yang bisa kita, bahas dari episode hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan kemudian bisa kemudian, melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Semoga semuanya bermanfaat. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.